kembali lagi bersama saya Teresia Dengemaya. Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Teresia Dengemaya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B, NIM 1903050040 dari konsentrasi jurnalistik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas etika hukum media massa, yang mana di sini saya berfokus pada perkembangan penyiaran di Indonesia yang dilihat dari segi jasa penyiaran televisi dan juga jasa penyiaran radio. Jika dilihat di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 pada pasal 8 tentang jasa penyiaran radio dan televisi. Yang pertama kita lihat tentang lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio sekarang, yang meliputi yang pertama Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan RRI. Yang kedua, Lembaga Penyiaran Republik Lokal yang telah ada beroperasi atau biasa disebut dengan Radio Siaran Pemerintah Daerah. Dan yang ketiga, Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izinan stasiun radio, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Yang kedua, kita lihat tentang lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran televisi sekarang, yang meliputi yang pertama, Lembaga Penyiaran Republik atau biasa disebut dengan TVRI. Yang kedua, Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional atau biasa disebut dengan izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dan yang ketiga, Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi prabayar dari Direktorat Jenderal Pos Telekomunikasi dan atau izin penyelenggaraan siaran televisi penyelenggaraan Departemen Penerangan. Di sini perkembangan penyiaran di Indonesia menurut saya sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni perkembangan penyiaran di zaman dulu dan perkembangan penyiaran di zaman sekarang. Di sini kita lihat yang pertama pada zaman dulu, yang mana memiliki banyak keterbatasan yang melakukan penyiaran, misalnya siaran dan pilihan yang terbatas. Zaman dulu juga harus memiliki perangkat radio atau televisi untuk menikmati siaran. Selain itu, belum portable dan bergantung dengan sinyal dari antena. Yang kedua kita lihat pada zaman sekarang yang lebih dinamis dan tentunya memberikan banyak kemudahan untuk kita, kata Kominfo. Hal tersebut terlihat dari lebih banyaknya pilihan yang disuguhkan kepada masyarakat. Menonton televisi, mendengarkan radio juga sudah bisa secara daring. Selain itu, penyiaran bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, cukup dengan ponsel maupun laptop. Dari segi kualitas, penyiaran saat ini juga terlihat lebih jernih dibandingkan dengan penyiaran pada zaman dahulu. Oke, yang kedua kita lihat tentang eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia di era digital media saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan media saat ini di zaman era digital, di mana perkembangan media itu sangat maju. Nah, perkembangan penyiaran sekarang lebih dinamis, tentunya memberikan banyak kemudahan untuk kita. Hal tersebut terlihat lebih banyak pilihan jika dilihat pada zaman sekarang. Begitu pula penyiaran radio memberikan banyak kelaiman-kelaiman atau penyiar-penyiar berbagai ragam, di mana disuguhkan kepada masyarakat itu penyiaran dapat melakukan penyiaran secara baik dan benar, di mana seorang penikmat atau seorang komunikator menikmat penyiaran dari si komunikan itu dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa jenuh dengan siaran yang mereka siarkan. Apalagi dilihat dengan perkembangan sekarang ini yang semakin modern. Menonton televisi, mendengarkan radio juga sudah bisa secara daring jika dilihat dengan perkembangan zaman sekarang. Selain itu, penyiaran bisa dinikmati kapan saja, di mana saja. Di sini dalam arti di mana saja kita berada, kita bisa menikmati siaran radio dibandingkan dengan perkembangan zaman dulu. Dulu kita menikmati siaran radio, harus ada radio ataupun televisi dan kita menikmati itu di rumah. Oleh karena itu, penyiaran saat ini lebih jernih. Lebih jernih dalam arti lebih simpel, di mana saja kita menikmati penyiaran. Oke, baik.
Sekian hasil presentasi tugas saya. Semoga dari hasil tugas ini dapat bermanfaat bagi teman